surga atau di neraka. Waliyadzubillah. Ikhwan fillah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kematian. Bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan mati atau pasti akan meninggal. Mau tidak mau, kenyataan ini pasti akan dialami oleh setiap seorang yang berjiwa. Jadi mau sepanjang apapun umur seseorang, maka suatu saat ini pasti akan meninggal. Dia tahu umur terdahulu umurnya sangat panjang, 1 tahun, bahkan dia sampai 1000 tahun. Dikiranya umur terdahulu sangat panjang. Tapi mereka juga meninggal. Sepanjang apapun pasti meninggal. Makanya kata Rasulullah menyair, kullu bi unsa wa intalat kullu bi unsa wa intalat sadaqatuhu yawman ala alatin adbar mahmul. Kata seorang penyair, bagaimanapun panjang umur seseorang, mau ratusan tahun, mau 1000 tahun, yawman ala alatin adbar mahmul, maka suatu saat pasti dia akan dipikul di atas namanya keranda. Mau tidak mau dia pasti akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwa kematian yang kalian lari darinya, maka kematian itu pasti akan datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti akan menemui ajal, dan apabila ajal tersebut telah datang, maka tidak bisa diundur lagi atau juga dimajukan. Maka jamaah semua Rasulullah, setiap kita pasti akan wafat. Dan umur kita tidak panjang. Kata Nabi, umur kita sekitar 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum min dzalik. Kata Rasulullah, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Maka kita sebagai manusia pada hakikatnya sekarang kita sedang berjalan menuju menemui Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nunggu kapan waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang wafat, maka dia akan bertemu dengan namanya alam barzah. Telah kita sebutkan pada Rasulullah. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu alam perantara antara alam kehidupan dan alam akhirat atau alam mahsyar. Jadi masa tunggu di sana. Alam ini juga disebut biasanya dengan alam kubur. Kenapa disebut dengan alam kubur? Karena kebanyakan manusia tatkala wafat, kebanyakan mayoritasnya dikubur. Oleh karena seorang tatkala dia wafat, kemudian dia tidak dikubur, maka dia pasti masuk dalam namanya alam barzah atau namanya alam kubur. Meskipun dia tidak dikubur. Saya contohkan misalnya ada orang naik pesawat, kemudian tiba-tiba pesawatnya meledak, maka orang ini penumpangnya hancur di atas. Mungkin tangannya ke sana, tangan kirinya ke sana, kakinya ke sana, kakinya ke sana. Kemudian tangan kanannya mungkin dimakan ikan hiu, yang mana tangan kiri dimakan ikan yang lain. Apakah semua ini nanti mereka akan masuk dalam alam kubur? Jawabannya iya. Mereka pasti dalam masuk dalam namanya alam barzah atau namanya alam kubur, meskipun mereka tidak dikubur. Apa dalilnya? Itu dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Fir'aun. Allah mengatakan, "Naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun di alam kuburnya di pagi hari dan di sore hari tampakkan api neraka dalam kubur Fir'aun. Kita tahu Fir'aun kan tidak dikubur. Tatkala dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diadab kemudian ditenggelamkan, kemudian mayatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mayat Fir'aun konon tidak dikubur. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada jadi mumi. Jadi Fir'aun tidak dikubur. Tapi Allah mengatakan, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan." Kata Allah Subhanahu wa taala, di alam barzah di setiap pagi dan sore hari ditampakkan kepada Fir'aun tentang api neraka Jahanam. Ini dari barang siapa meskipun tidak dikubur, maka pasti dia masuk dalam namanya alam barzah atau alam kubur. Oleh karenanya tidak ada namanya istilahnya apa? Mayat tentang gentayangan. Tidak ada namanya istilah mayat gentayangan. Tidak ada mayat yang tidak dikubur. Akhirnya orang-orang punya keyakinan dia gentayangan. Tapi
beriman, enggak ada. Kalau sudah meninggal pasti masuk dalam namanya alam barzakh. Kemudian di alam barzakh secara singkat nanti dia akan menemui suatu peristiwa yang namanya fitnatul qabr. Apa itu? Fitnatul qabr. Akan ditanya setiap jiwa tentang man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dan juga siapa nabimu. Semua pasti akan ditanya tentang perihal pertanyaan ini, kecuali orang-orang spesial, para syuhada. Mereka tidak mendapatkan ujian seperti ini. Tapi secara umum manusia akan ditanya tentang tiga perihal ini. Kalau kita disuruh ditanya sekarang mungkin mudah, semua kita bisa jawab. Bahkan anak TK pun TK bisa jawab. Siapa Tuhan? Pasti mereka Allah. Siapa Nabi-Mu? Nabi Muhammad SAW. Siapa apa agamamu? Agamamu Islam. Jangankan orang Islam, orang kafir pun sudah pandai, sudah bisa jawab. Tanya orang Nasrani, kita tanya orang Yahudi, mereka tahu siapa Tuhan orang Islam. Pasti mereka mengatakan Allah. Siapa Tuhan Nabi-Nya orang Islam? Mereka pasti mengatakan Muhammad SAW. Apa agama yang Islam? Agama Islam. Namun ketahuilah pertanyaan ini tidak serta-merta bisa dijawab oleh setiap orang. Tapi pertanyaan ini bisa dijawab bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Sehingga jawaban ini bergantung dengan keimanan seseorang. Oleh karena tidak ada namanya jawaban hafalan tatkala itu. Barang siapa yang tidak memiliki keimanan, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin dalam hadis disebutkan tentang orang-orang kafir, tatkala mereka ditanya tentang tiga pertanyaan ini, maka di antara mereka ditanyakan man rabbuk, maka dia mengatakan sami'tu an-nas yaqul fala adri. Kata dia, saya dulu kayaknya pernah dengar suatu hal, tapi saya lupa apa namanya itu tersebut. Dia tidak bisa menjawab siapa Tuhan ketika ditanya. Cuma dia tidak bisa jawab. Jadi dia sangat menyedihkan. Dia mengatakan, saya pernah dengar, tapi saya lupa apa itu Tuhan, nama Tuhan. Ini lebih menyedihkan daripada sama sekali tidak tahu. Saya coba contohkan misalnya di malam hari kita belajar, ketika kita mengujian, kita baca ini pengertiannya, ini definisinya, kita hafal semua. Setelah kita besok masuk ujian, soalnya keluar apa yang kita baca tadi malam. Ternyata ketika kita mau jawab, kita lupa. Itu kan menyedihkan. Kita apa tadi malam saya baca. Lebih mudah kalau ada soal datang, ternyata kita tidak baca. Kita pasrah, kita tidak tahu lah. Orang tadi malam kita tidak baca. Ini soal datang kita baca semalam dan ternyata kita lupa. Inilah yang terjadi oleh orang kafir nanti pada hari kiamat. Tatkala mereka dalam barzakh. Mereka kenal siapa itu Allah, mereka pernah dengar, tapi di hari kiamat mereka tidak bisa, di dalam barzakh mereka benar-benar tidak bisa menjawab. Karena mereka mengatakan sami'tu an-nas yaqul fala adri. Saya dulu pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu yang saya lupa sesuatu tersebut. Kemudian juga ditanya siapa Nabi-Mu, demikian juga jawab. Mereka tidak bisa menjawab apa agamamu, mereka juga tidak bisa menjawab. Maka pertanyaan ini dijawab yang Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hafalan. Atau jangan sampai ada berpikiran kasih contekan kepada seorang mayat. Bikin contekan masuk dalam kuburan, nanti kau baca ini kalau ditanya. Tidak ada. Yang menjawab pertanyaan tersebut adalah keimanan seseorang. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Allah mengatakan bisabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Apa itu perkataan kokoh? Yaitu di dunia maksudnya adalah perkataan kalimatul la ilaha illallah tatkala seorang dia hendak wafat. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah Nabi pernah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Betapa banyak orang kita akhir ucapkan la ilaha, dia malah teriak-teriak, dia malah nyanyi-nyanyi bahkan sebagian orang. Kenapa? Biasanya membawakan dia seperti itu. Hati ini merespon apa yang pernah dilakukan saat dia masih senang, masih suka berkhianat hati. Tatkala seorang dahulunya mungkin dia suka nyanyi, tatkala dia mau wafat kita perhatikan baca la ilaha illallah, dia tidak membaca, malah dia nyanyi. Kita dapat jawab sebagian seperti itu. Maka ucapan la ilaha illallah di akhir kehidupan ini benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirah, dan juga kalimat tersebut akan dikokohkan oleh Allah bagi
pada hari akhir. Maksudnya apa? Tatkala seorang ditanya oleh malaikat tentang 3 perkara tadi. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Bagi orang-orang beriman, maka Allah akan memudahkan lisan mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka jemaah semua SWT, barang siapa yang menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mudah selanjutnya, dia akan mendapatkan namanya nikmat kubur. Barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan namanya adab kubur. Sebelum di akhirat, sebelum di dunia, sebelum di surga atau neraka, ternyata dalam alam kubur sendiri itu sudah ada namanya adab atau nikmat kubur. Demikian dalam hadis, orang-orang yang mendapatkan adab kubur, mereka sangat gelisah dan mereka sangat menyedihkan. Kenapa? Mereka lebih khawatir lagi dengan adabnya neraka jahanam. Mereka tahu kenapa adab di alam kubur ini tidak seberapa dengan adab di neraka jahanam, sehingga mereka tidak berani atau tidak mau hari kiamat ditegakkan. Mending mereka di kuburan terus ada terus seperti itu. Padahal adabnya juga pedih. Tapi mereka tidak mau menunggu kedatangan hari kiamat. Sebaliknya orang-orang kaum mukminin, orang-orang beriman yang mereka mendapatkan nikmat kubur, maka mereka senantiasa menunggu kedatangan hari kiamat. Kenapa? Mereka tahu kenikmatan yang mereka dapatkan di alam kubur itu tidak ada bandingannya, tidak ada seberapanya dengan nikmat yang mereka akan dapatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dan juga bisa alam kubur juga bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Khawani fiddin, jamaah semua yang mati Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia di alam kubur, maka nanti ada peristiwa namanya apa? Hari kebangkitan. Dan namanya peristiwa hari kebangkitan. Maka para ulama menjelaskan hari kebangkitan ini dimulai dengan namanya tiupan apa? Sangkakala. Tiupan sangkakala. Mereka menjelaskan bahwasanya tiupan sangkakala pada hari kiamat itu ada 3 tiupan. Yang pertama namanya nafhatul faza, yaitu tiupan sangkakala yang akan membuat manusia semua makhluk ketakutan. Kemudian juga ada namanya nafhatus sa', yaitu tiupan yang akhirnya membuat semua makhluk wafat, tidak ada lagi yang hidup. Kemudian yang ketiga namanya nafhatul ba'ts, yaitu tiupan yang akan membangkitkan semua makhluk. Jadi 3 tiupan. Tiupan pertama tiupan yang membuat orang semua takut, makhluk semua takut. Kemudian tiupan kedua yaitu tiupan yang akan membuat semua makhluk akhirnya wafat. Kemudian tiupan ketiga yaitu tiupan yang akan membangkitkan semua makhluk yang tadinya sudah wafat. Tiupan pertama yang semua dari mata SWT, Allah mengatakan, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala tiupan sangkakala ditiup, fafazi'a man fis sam, maka tatkala itu semua manusia pun ketakutan. Ini apa yang terjadi tatkala itu? Maka para ulama menjelaskan tatkala tiupan sangkakala yang pertama yang ditiup, maka ini adalah awal tanda akan terjadinya hari kiamat di atas muka bumi. Maka terjadilah perihal-perihal kegaduhan, kehancuran yang terjadi di alam semesta. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Allah Subhanahu wa taala tatkala bumi digoncangkan dengan semacam goncangan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan Allah Subhanahu wa taala bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Apa isi perutnya itu? Kata para ulama, ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya isi perut maksudnya mayat-mayat yang tadinya semua di dalam akan dikeluarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh bumi. Ada yang mengatakan juga wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya, maksudnya apa? Bumi mengeluarkan kekayaan alam, mau itu emas, mau itu perak yang tadinya tertimbun akan dikeluarkan oleh bumi. Tapi tatkala itu tidak ada yang menghiraukan hal tersebut, tidak ada yang tertarik untuk mengambil harta kekayaan tersebut. Kenapa? Semua mereka bingung apa yang terjadi tatkala itu. Makanya Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak. Jadi meskipun harta kekayaan dikeluarkan oleh bumi, maka manusia tidak lagi
tertarik dengan kekayaan-kekayaan tersebut. Kemudian ini berkaitan dengan bumi. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang lautan. Maka ditiupkan maka terjadi semua kehancuran. Lautan Allah mengatakan wa idzal biharu fujirat. Tatkala lautan itu mulai diluapkan. Entah seperti apa, mungkin terjadi tsunami, kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan. Allah juga mengatakan wa idzal biharu sujirat. Tatkala lautan ini dinyalakan. Jadi laut ini menjadi api. Laut menjadi air, itu menjadi api. Bagaimana bentuknya? Allah kita tidak bisa bayangkan. Kemudian Allah berbicara tentang gunung-gunung. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Dan mereka bertanya tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Maka pada hari kiamat nanti Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafan. Allah akan menjadikan bumi gunung tadi tadinya tinggi akhirnya menjadi datar. La tara fiha iwajan wala amta. Kau akan dapatkan bumi itu tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada lagi yang rendah. Semuanya datar dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa taral jibala tahsabuha jamiyah." Kau melihat bumi gunung itu kuat sebagai pasak dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hiya tamurru ma'a sahab." Pada hari kiamat gunung itu akan terbang seperti terbangnya awan. Di sini ada gunung apa? Daerah Pondok Gede, Gunung Putri. Gunung itu dia akan terbang. Kita lihat pesawat itu lewat di hadapan kita ngeri. Kita mungkin orang-orang yang tinggal di dekat Halim itu, orang yang tidak bisa tinggal di situ, kalau lihat pesawat lewat itu ketakutan, maksudnya kaget. Bagaimana dengan gunung yang terbang? Watarul jibala tahsabuha jamiyah wa hiya tamurru ma'a sahab. Kalau lihat bumi itu sepertinya kuat, kokoh, jadi pasang bumi, nanti gunung-gunung itu mereka akan terbang. Kemudian Allah berbicara tentang langit. Kita sudah bicara tentang gempa, yaitu zilzalah, lautan akan meluap, bahkan menjadi lautan api. Kemudian gunung-gunung akan terbang, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bicara tentang langit, Allah mengatakan idas sama'u fatarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala langit ini terbelah. Dalam ayat Allah mengatakan idas sama'u syaqqat. Sama maknanya juga tatkala langit dibelah. Infaqat kata para ulama itu mulai retak-retak. Tatkala disyaqqat maka hancurlah langit secara sempurna. Dan Allah mengatakan juga, "Wa ma qadarallaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati atwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Mengerikan Allah mengatakan, dan bumi semuanya ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Dan langit ini Allah akan lipat nanti dengan tangan kanan. Lihat, langit dilipat seperti kertas ini, seperti Allah Taala Subhanahu wa taala yusyrik. Ini mengerikan tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Dalam ayat Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat ini goncangan yang sangat mengerikan. Goncangan yang sangat mengerikan. Apa goncangan yang terjadi di dunia? Kejadian gempa mungkin seperti di Lombok, di mana di Jogja pernah dulu, di Bali. Ini tidak ada apa-apanya dengan gempa yang terjadi pada hari kiamat. Allah mengatakan, "Yauma tarawnaha tadkhulu kullu murdi'atin amma arda'at." Dan kalau terjadi gempa nanti pada hari kiamat, kau akan melihat wanita-wanita yang dia menyusui anaknya, dia akan buang itu anaknya. Dia akan buang, saking takutnya, saking bagaimana harus menyelamatkan diri masing. Kita tahu bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anak. Sayang banget, sayang sekali. Dia adalah mati untuk anaknya. Tapi pada hari kiamat tidak ada urusan. Dia akan buang anaknya. Kenapa dia ingin menyelamatkan diri? Wa tadau kullu dzati hamlin hamlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat wanita-wanita yang hamil langsung berguguran. Mengerikan. Wa taran nasa sukara. Kau akan lihat manusia seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka tidak sedang mabuk.
Walakin adzaballah syadid. Itu karena azab Allah itu sangat pedih. Ikhwan fillah, jamaah semua yang Allah SWT, inilah kejadian-kejadian, beberapa kejadian yang kita sebutkan ini akan terjadi pada hari kiamat. Sebenarnya masih banyak ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kalau kita mau bahas secara ringkas sangat panjang, cuma tadi cukup saya sebutkan ayat-ayat untuk menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Kita tadi bicara tentang langit, kita bicara tentang laut, kita bicara tentang bumi yang tadinya pun ada bumi sedang menjadi datar. Kalau kita lihat bagaimana peristiwa orang pada kebingungan, sampai anaknya dibuang, sampai orang yang hamil akhirnya keguguran, orang seperti orang mabuk pada tidak sedang mabuk. Ini semua menggambarkan betapa ngerinya kejadian hari kiamat. Kapan ini terjadi? Tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, nafkhatul fazal. Setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua, yang disebut oleh para ulama dengan nafkhatus sa'ah. Nafkhatus sa'ah, yaitu tiupan yang akhirnya membuat semua makhluk di atas muka bumi akhirnya wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur", tatkala sangkakala ditiupkan, "Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Tatkala tiupan sangkakala ditiupkan, maka wafatlah semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ada makhluk yang akhirnya tidak wafat tatkala tiupan sangkakala itu. Siapa makhluk tersebut? Khilaf para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan yang tidak meninggal tatkala itu malaikat Jibril alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bukan malaikat Jibril, tapi malaikat yang memikul arsy. Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi yang hidup tersisa itu hanya malaikat Israfil, atau yang mengatakan bahwasanya malaikat tersebut meninggal, tapi semuanya wafat kemudian Allah kembali. Artinya di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan tadi malaikat Jibril, ada yang mengatakan malaikat pemikul arsy, ada yang mengatakan malaikat Israfil. Pada intinya secara umum semua makhluk akan namanya wafat. Tidak ada lagi tersisa makhluk di atas muka bumi. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang ketiga, yaitu disebut dengan nafkhatul ba'ts. Nafkhatul ba'ts yang artinya adalah tiupan yang akhirnya membuat semua makhluk yang tadinya wafat akhirnya bangkit kembali. Allah berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, tatkala itu semua makhluk akhirnya berdiri menunggu keputusan mereka. Artinya mereka berdiri untuk menunggu hisab yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah awal permulaan manusia-manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan tatkala itu? Maka beragam. Orang mukmin seperti apa? Orang mukmin tidak beda dengan orang kafir, dan orang mukmin yang bermaksiat pun tidak sama dengan orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah mengatakan mereka bingung tatkala itu. Allah berfirman, "Khusya'at absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu bangkit dari kuburan mereka dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, ketakutan. Yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka tatkala itu keluar seperti belalang yang berterbangan. Di mana si belalang kalau keluar nabrak-nabrak seperti itu kebingungan mereka. Kemudian sebagian Allah menjelaskan juga, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, disebut orang semuanya menyelamatkan diri masing-masing. Seorang dia akan lari dari saudaranya, dia lari dari ibunya, dia lari dari bapaknya, dia lari dari istrinya atau suaminya. Masing-masing urus dirinya masing kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian dalam hadis secara tegas atau secara detail Nabi pernah menyebutkan yusyarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Tatkala manusia nanti dibangkitkan, Nabi menyebutkan manusia dibangkitkan itu hufatan. Hufatan itu tidak beralas kaki. Berarti tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki. Tidak pakai alas kaki. Uratan ini tidak pakai pakaian, telanjang.
Tatkala Aisyah mendengar hadis ini, Aisyah katanya, "Rasulullah, bagaimana? Maksudnya nanti orang melihat aurat yang lain." Kata Nabi SAW, kondisinya tidak memungkinkan orang untuk lihat kepada orang lain. Semuanya ketakutan. Cerita dulu tatkala peristiwa terowongan Mina, ya orang semua tidak peduli. Ramai kafir kayak ini terlepas-lepas tidak ada yang peduli. Bagaimana lagi nanti kejadian pada hari kiamat? Kemudian kata Nabi SAW, bulan ini artinya dalam keadaan belum dikhitan. Jadi manusia nanti dibangkitkan oleh Allah SWT tiga bentuk, yaitu tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, dan juga dalam keadaan belum dikhitan. Allah mengatakan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'id." Kami mengembalikan manusia dibangkitkan itu sebagaimana mereka pertama kali diciptakan. Gimana sih manusia tatkala keluar dari dunia tidak punya apa-apa, telanjang, tidak pakai alas kaki, dan juga dalam keadaan belum disunat. Yohanifidin jamaah yang semoga Allah SWT, maka hari itu manusia berkumpul, dan hari itu sangat mengerikan. Semua yang tadinya punya jabatan, punya harta, punya kekuasaan, tidak lagi bermanfaat tatkala itu, tidak lagi bermanfaat. Oleh karenanya Allah SWT mengukur manusia tatkala itu. Allah bertanya kepada manusia, "Liman yaqulu yaum?" Siapa raja saat ini? Mana raja-raja dunia itu? Yang dulu dia raja negara ini, raja negara itu, mana kalian semua? Siapa yang raja sekarang? Maka disebutkan lillahi wahidul qahhar. Kepunyaan Allah lah yang memiliki semua kekuasaan. Jadi semua terkala itu tunduk, dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jemaah semua yang bersaudara, manusia pun berkumpul di suatu tempat. Para ulama membahas tempat ini kan namanya padang mahsyar. Padang mahsyar ini tempat yang baru atau tempat yang lama, artinya atau bumi yang memang sudah ada. Karena Allah mengatakan yauma tubaddalu al-ardu ghairul ardi was samawat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Artinya para ulama membahas padang mahsyar ini bumi yang kita tempati sekarang atau bumi yang baru. Karena manusia ketika dibangkitkan jadi juga dari bumi juga. Sehingga mereka kira bagaimana? Ada tempat bumi yang baru atau bumi ini atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan padang mahsyar itu adalah bumi baru. Bumi baru. Jadi tatkala manusia nanti bangkit, manusia dibangkitkan di suatu tempat yang tempat itu baru yang belum mungkin pernah ada. Sebagian ulama mengatakan lagi tidak. Itu bumi padang mahsyar itu bumi yang dia tempatnya sekarang. Hanya saja buminya itu sudah dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sama dengan yang kita lihat sekarang. Meskipun pada hakikatnya bumi padang mahsyar itu bumi yang kita tempati sekarang. Apa dalilnya? Mereka berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idal ardu muddat." Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala hari kiamat nanti bumi ini akan dibentangkan. Artinya sudah tidak ada lagi dari yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya rata dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha." Pada hari kiamat nanti bumi akan mengabarkan tentang diri. Berarti bumi bisa bicara. Yang sekarang kita tahu bumi tidak bisa bicara. Nanti pada hari kiamat bumi akan mengabarkan dan bumi akan mengatakan, "Ya Allah, si fulan dulu dia bermaksiat di sini. Ya Allah, si fulan dulu beramal saleh di sini." Bumi akan bersaksi, berbicara, menyebutkan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bumi dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bumi ini bisa bicara. Maka pendapat dari Allah Taala menyebutkan bahwasanya pada mahsyar yang nanti akan dihadapi oleh manusia itu adalah bumi yang kita tempati sekarang, hanya bumi ini dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sama dengan bumi yang kita lihat sekarang. Di antara buktinya Allah mengatakan wa idal ardu muddat. Tatkala bumi nanti diratakan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah. Apalagi gedung-gedung semua akan dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jamaah semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara tentang bagaimana kondisi tatkala manusia di padang mahsyar. Kondisi secara umum tadi kita mengatakan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan juga dalam keadaan belum bersunat. Kulit mereka dalam keadaan begini.
Dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis, dalam dalil yang lain, Allah menegaskan secara tegas bagaimana kondisi manusia. Allah membagi-bagi. Ternyata tidak semua orang kondisinya sama. Tidak semua orang kondisinya sama. Orang-orang kafir, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyar. Di antara hal yang Allah buat kepada mereka, yaitu Allah hinakan mereka dengan Allah membuat mereka berjalan dengan wajah mereka. Kita sekarang ini dijalankan dengan kaki. Orang kafir berjalan dengan wajah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Maka Aisyah berkata dalam hadis ini, Aisyah bingung. Aisyah tanya, ya Nabi Allah, kaifa yusyarul kafir ala wajhi? Ya Rasulullah, bagaimana orang kafir dibangkitkan dengan wajahnya? Kok bisa dijalan dengan wajahnya? Aisyah bingung. Bukan antumanya bingung. Ternyata Aisyah sudah bingung di 1400 tahun yang lalu. Maka kata Nabi SAW, alaysa alladhi arsyahu ala rijlain fi dunya qadiran an yumshiyahu ala wajhi yawm al-qiyamah. Bukankah Tuhan Allah yang bisa membuat seorang sekarang jalan dengan kaki itu mampu membuat seorang itu jalan dengan wajahnya? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita, maka Allah pun mampu membuat seorang itu jalan dengan wajahnya. Maka Allah akan buat orang kafir pada hari kiamat demikian, mereka dihinakan berjalan dengan kaki-kaki mereka. Adapun orang beriman, orang Islam yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari mahsyar. Di antaranya contoh misteri seperti para syuhada, orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, maka Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan mereka masih dalam kondisi mereka tatkala mereka wafat, masih ada darah-darahnya. Allah bangkitkan. Apakah ini suatu bentuk penghinaan? Tidak, justru kemuliaan. Dalam hadis Nabi mengatakan, al-lawn jannah. Yang mengalir di tubuh mereka ini warnanya warna darah. Jadi darahnya masih apa namanya? Terlihat ketika mereka dibangkitkan. Wadih misik. Tapi darah tersebut akan mengeluarkan bau misik, parfum yang sangat harum. Allah muliakan orang-orang bertakwa. Kemudian hadis ini juga mengatakan tentang orang-orang yang rajin berpuasa. Ini Allah muliakan pada hari kiamat. Allah mengatakan, la khulfatu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang sudah berpuasa pada hari kiamat ini lebih harum daripada wanginya kasturi. Artinya kita tahu terkadang orang berpuasa itu akan mengeluarkan apa? Bau tidak sedap dalam mulutnya. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang berpuasa kemudian mulutnya tidak sedap, maka jangan dia pesimis. Bahkan jangan dia malu. Kenapa? Nanti Allah akan ubah hal tersebut pada hari kiamat menjadi suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga berarti kita mengambil faedah berarti semakin seorang mulutnya bau semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Maksudnya ini hanya kelebihan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bagi orang yang berpuasa. Contoh juga misalnya orang-orang mulia yang Allah muliakan nanti pada hari kiamat, orang pertama yang mulia itu para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan azan. Dalam hadis Nabi mengatakan al-muadzinun, para pengumandang azan, aqwalun nas naqan yaumil qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang leher mereka itu sangat panjang daripada leher-leher orang. Kawan hadis ini kalau kita dengar ngeri. Bagaimana orang lehernya panjang? Nanti kebanyak jerapah atau onta mungkin seperti itu. Enggak, jangan dibayangkan. Kalau Allah mengatakan aqwalun nas naqan yaumil qiyamah, ini berarti bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada para muadzin. Artinya apa? Orang kenal, oh ini muadzin dulu. Di dunia dia suka mengumandangkan azan. Allah berikan kemuliaan, jadi orang tahu oh dia seorang pengumandang azan. Jadi banyak dalil yang menyebut maksudnya orang-orang yang bertakwa yang mereka punya kelebihan di satu sisi dalam keadaan suatu bidang ibadah, Allah akan memuliakan mereka. Dalam hadis yang lain, Allah jelaskan tentang orang-orang mukmin tapi mereka pelaku maksiat. Bagaimana kondisi mereka? Contoh misalnya orang-orang pendusta dan orang-orang yang suka berkhianat. Ya Allah buat mereka di akhirat ada sebuah kehinaan. Allah mengatakan likulli qadirin liwat yaumal qiyamati yu'raf bihi. Setiap orang yang punya yang dia suka berbohong, yang suka berkhianat, itu nanti dia punya bendera. Dan bendera itu akan tertulis bahwasanya orang itu suka bohong. Jadi semua orang tahu ini tukang dusta, tukang bohong, tukang nipu, tukang ngapusi. Dimuliakan oleh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga contoh misalnya ada orang-orang
yang suka minta-minta. Padahal dia butuh, dan dia masih bisa kerja. Tapi kerjanya minta terus. Ngebis terus. Allah akan nanti hinakan pada juga hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "La tazalul mas'alatu li ahadikum hatta yalqallah wa laysa biwajhi mus'atul lahmin." Kata Nabi SAW, tiada seorang dia senantiasa minta terus di dunia sampai nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah SWT, wajahnya ini tidak ada daging. Kenapa? Suka minta. Orang kenal, kami tidak pernah habis di dunia. Padahal dia mampu untuk kerja, mampu untuk berusaha, tapi dia minta terus. Contoh juga misalnya di orang-orang pelaku maksiat nanti pada hari kiamat Allah hinakan, itu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Apa itu orang sombong? Muntunas wabatul haq. Orang yang suka merendahkan manusia yang lain. Ini orang-orang seperti ini mereka nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ada sebentar.